Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Abidjar Wicaksonando, MPM 1901020029, Fitrotus Salama, MPM 1901020030, Anggun Dwi Cahyani, MPM 1901020032, Devi Hidayanti, MPM 1901020037, Eva Pangestu-Ningrum, MPM 1901020046, dan Afrizdi Indah Lisya Cinta Kasih, MPM 1901020050, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang aplikasi Measurement Approach akan membantu investor dalam melakukan penilaian perusahaan dengan lebih informatif. Akuntansi nilai sekarang SFAS 114 yang dikeluarkan pada tahun 1993 berhubungan dengan akuntansi untuk pinjaman yang tidak bisa dilunasi, yang dipegang oleh kreditur. Hal ini berlaku pada pinjaman di mana ada kemungkinan bahwa kreditur tidak mampu mengumpulkan dananya pada batas waktu kontrak tertera. Jika hutang dianggap tidak terbayar, pada umumnya dicatat untuk nilai yang diharapkan dari arus kas masa mendatang, dipotong dengan suku bunga efektif pinjaman. Sementara dasar akuntansi utama untuk aset modal seperti tanah, bangunan, dan peralatan adalah biaya historis. Pencatatan diperlukan dalam kondisi tertentu dengan sarana uji batas pagu, di mana nilai yang dibawa aset seharusnya tidak melampaui batas SFAS 121 tahun 1995 memberlakukan persyaratan pengujian batas pagu yang lebih umum. Proses standar memiliki dua langkah. Yang pertama, pengujian pelunasan digunakan jika arus kas masa mendatang tanpa diskon diharapkan dari suatu aset atau kelompok aset lebih sedikit dibandingkan nilai bawaan. Aset dianggap tidak terbayar. Kedua, jika aset tidak terbayar, maka dicatat nilai netralnya dengan kerugian tidak adanya pelunasan yang diketahui dalam laporan penghasilan. SFAS 121 menegaskan bahwa uji batas pagu bukan merupakan pergeseran dari biaya historis dengan dasar bahwa pencatatan menentukan dasar biaya baru untuk aset yang tidak terbayarkan. Pengukuran jangka panjang. Yang pertama, piutang dan utang. Untuk sebagian besar perusahaan, realisasi aset dan liabilitas setelah pendapatan meliputi kas, piutang dagang, dan hutang wesel. Menurut definisinya, kas dinilai di pasar. Piutang dagang persetujuan untuk akuntansi yang meragukan bisa dianggap dinilai dengan nilai gini. Liabilitas yang berlaku seperti utang wesel juga bisa dianggap dinilai dengan nilai gini. Yang kedua, arus kas yang ditentukan dengan nilai kontrak. Kondisi umum lain di mana pengukuran berada dengan dasar nilai gini terjadi ketika arus kas yang meliputi aset dan liabilitas ditentukan oleh kontrak, seperti pada hutang sewa dan pensiun. Amortisasi diskon pada surat berharga jangka panjang. APB 21 tahun 1971 memerlukan penggunaan metode diskon bunga atau amortisasi hutang. Sedangkan diskon atau premium amortisasi untuk menghasilkan biaya atau penghasilan bunga setiap periode pada tingkat efektif yang ditentukan pada saat publikasi atau akuisisi. Sewa. Contoh penting lain dari aplikasi kontrak model nilai saat ini dijumpai pada sewa atau leasing. SFAS 13 tahun 1977 di mana sewa modal dan kewajiban yang terkait dinilai dengan nilai gini pembayaran sewa minimum dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Kewajiban pensiun. Contoh lain dari laporan berbasis pengukuran adalah kewajiban pensiun dalam rencana tunjangan tertentu. SFAS 87 tahun 1986 membutuhkan pengakuan setiap periode biaya pensiun bersih yang meliputi biaya pelayanan atau nilai keuntungan kini yang diperoleh karyawan dalam rencana untuk periode tersebut, dan biaya bunga yang menjadi akumulasi diskon pada pembukaan neraca kewajiban pensiun yang diproyeksikan. Baik, berikutnya saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu
masih dalam contoh pengukuran jangka panjang, dapat digunakan dengan LOCOM atau Lower of Cost or Market, yang merupakan suatu metode dalam penyajian nilai persediaan yang didasari harga pasar lebih rendah daripada harga pokoknya, sehingga mengakui adanya kerugian yakni sebesar selisih antara harga pokok dengan harga pasar dari harga barang yang bersangkutan. Nah, jika nilai pasar di bawah biaya persediaan seharusnya dicatat untuk nilai pasar. Selanjutnya yaitu opsi revaluasi pada properti, aset tetap, dan peralatan. Nah, apabila sebuah perusahaan mengakuisisi perusahaan lain dengan transaksi bebas, maka perusahaan yang mengakuisisi tersebut dapat merevaluasi kembali aktiva dan utang perusahaan yang akan diakuisisinya. Nah, hal ini disebut dengan pass down accounting, yang hasilnya adalah bahwa aset dan liabilitas perusahaan yang akan diakuisisi dicatat dengan nilai wajar mereka sebagaimana yang ditentukan dalam transaksi akuisisi atau sering disebut dengan revaluasi atau penilaian kembali pada perusahaan yang baru saja diakuisisinya. Selanjutnya ada penurunan uji aset dan peralatan. Setter Standard telah memberlakukan tes penurunan nilai aset non-keuangan, paling tidak seperti properti, aset tetap, dan peralatan. Nah, atas kerugian penurunan nilai aset tersebut dicatat atau diakui dalam laba bersih. Nah, kerugian tersebut merupakan kelebihan nilai buku daripada jumlah yang dapat diterima. Penentuan jumlah yang dapat diterima membutuhkan estimasi tentang arus kas masa depan dari penggunaan aktiva tetap tersebut. Akan tetapi, arus kas masa depan tersebut tidak diskontokan seperti dalam kondisi ideal karena ini merupakan tujuan untuk penentuan jumlah yang dapat diterima atau recovery. Baik, selanjutnya yaitu instrumen keuangan. Apa sih itu instrumen keuangan? Instrumen keuangan merupakan kontrak yang dapat menciptakan aset keuangan dari suatu perusahaan dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas perusahaan lain. Aset keuangan dapat berupa kas, instrumen ekuitas perusahaan lain, dan hak kontrak. Hak kontrak dapat berupa hak untuk menerima uang tunai atau aset keuangan lain dari perusahaan lain. Nah, sedangkan kewajiban finansial merupakan tanggung jawab perusahaan untuk memberikan uang tunai atau aset keuangan lainnya ke perusahaan lain. Nah, dengan demikian, aset dan kewajiban keuangan mencakup item seperti akun wesel tagih dan hutang, sekuritas hutang, dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan lain, dan juga obligasi yang beredar. Baik, selanjutnya di sini ada penilaian efek hutang dan ekuitas. IAS atau International Accounting Standard mengklasifikasikan aset keuangan ke dalam 4 kategori. Yang pertama, tersedia untuk dijual. Ini merupakan aset keuangan non-derivatif yang ditunjuk perusahaan saat akuisisi tersedia untuk dijual. Nah, nilai tersebut diakui atau dinilai pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang termasuk dalam pendapatan komprehensif lainnya. Yang kedua yaitu piutang dan pinjaman. Ini juga merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau masa depan yang ditentukan yang tidak memiliki nilai pasar aktif, seperti hutang bank. Nah, keduanya ini dinilai pada biaya diamortisasi dengan menggunakan uji penurunan nilai. Jika terjadi penurunan nilai, aset tersebut diturunkan ke nilai yang diharapkan baru dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif yang ditetapkan pada saat akuisisi dengan kerugian yang belum direalisasi termasuk dalam laba bersih. Baik, selanjutnya kategori yang ketiga yaitu dimiliki hingga jatuh tempo. Ini juga merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau dapat ditentukan di mana perusahaan bermaksud untuk mengadakan
hingga jatuh tempo. Contohnya portofolio investasi obligasi. Mereka dinilai sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan uji penurunan nilai untuk pinjaman dan piutang. Dan jika nilai aset tersebut yang tertulis kemudian meningkat, write-down dapat dibalik dalam kondisi tertentu. Yang keempat yaitu aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Selanjutnya terdapat kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan utang keuangan lainnya yang dinilai berdasarkan biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi. Kategori ini mencakup misalnya obligasi yang beredar. Rilis pasar pada tahun 2007-2008. 1. Shutter standar turun sedikit pada akuntansi nilai wajar. IASB dan FASB mengeluarkan panduan serupa mengenai bagaimana menentukan nilai wajar saat pasar tidak efektif. Pedomannya adalah ketika nilai pasar tidak ada dan tidak dapat disimpulkan dengan andal dari nilai item serupa. Perusahaan dapat menentukan nilai wajar dengan menggunakan asumsi mereka sendiri terhadap arus kas masa depan dari aset atau kewajiban yang didiskontokan pada tingkat bunga yang disesuaikan dengan risiko. Adalah menggunakan asumsi tentang bagaimana calon pembeli akan menilai barang keuangan, perusahaan dapat menggunakan asumsi mereka sendiri tentang arus kas masa depan dari item tersebut. Tentu saja relaksasi ini mengurangi reliabilitas karena memungkinkan saja para manajer bias menilai perkiraan nilai pengguna mereka untuk tujuan mereka sendiri. Namun demikian, standar setter memerlukan pengungkapan perlengkapan yang luas tentang bagaimana perkiraan nilai wajar ditentukan. IASB merevisi IAS 39 untuk memungkinkan reklasifikasi aset keuangan tertentu. Maksudnya adalah untuk membuat standar ini lebih sesuai dengan standar FASB yang memungkinkan reklasifikasi keluar dari nilai wajar melalui kategori keuntungan dan kerugian dalam keadaan langka. Kehancuran pasar dianggap sebagai suatu keadaan, misalnya pinjaman dan piutang yang termasuk dalam nilai wajar melalui laporan laba rugi atau kelompok tersedia untuk dijual dapat dialihkan ke dalam pinjaman dan piutang. Di sini harganya bisa terjangkau, walaupun nilai wajarnya lebih lama, asalkan arus kas masa depan dari aset yang ditransfer lebih besar daripada biaya. Perubahan DIRS adalah langkah-langkah darurat karena tekanan politik dari manajemen dan regulator. Selanjutnya, IASB memulai proyek ketiga bagian untuk menggantikan IAS 39. IAS 9 efektif 1 Januari 2013 merupakan hasil pertama dari proyek ini. Berdasarkan standar ini, semua aset keuangan harus dicatat secara wajar pada saat akuisisi. Penilaian selanjutnya juga bernilai wajar kecuali jika tujuan dari model bisnis perusahaan adalah memegang aset meninggal bunga dan pokok. Maka aset tersebut dapat dinilai berdasarkan nilai diamortisasi sesuai dengan ketentuan pengujian platform IAS 39. Ini mengurangi 4 kategori aset keuangan dalam IAS 39 menjadi 2. Opsi nilai wajar IAS 39 berlanjut pada saat akuisisi. Perusahaan dapat menunjukkan aset keuangan ke dalam kategori nilai wajar jika hal ini mengurangi ketidakcocokan. Juga ketentuan uji imparasi IAS 39 di mana diperlukan write-down jika nilai wajar jatuh di bawah nilai buku. Dilanjutkan keuntungan dan kerugian atas aset keuangan umumnya termasuk dalam laba bersih. Aset dapat dijual sebelum jatuh tempo kecuali jika penjualan sangat sering untuk mempertanyakan asumsi model bisnis yang dipegang untuk mengumpulkan bunga dan pokok. Dengan demikian, konsep model bisnis memperluas
seperangkat instrumen keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan biaya dan melonggarkan peraturan IAS 39. Bahwa kategori dimiliki hingga jatuh tempo tidak dapat digunakan jika ada penjualan substansial aset dari kategori ini sebelum kematangan. Akibatnya IFRS 9 diundur sedikit dari akuntansi nilai wajar untuk instrumen keuangan. Perlu dicatat bahwa standar FASB tidak secara khusus menggunakan konsep model bisnis, dan karenanya mungkin memerlukan akuntansi nilai wajar untuk instrumen keuangan sampai batas yang lebih tinggi daripada IASB. Hasil kedua mengusulkan untuk memasukkan kerugian kredit yang diharapkan dalam perhitungan arus kas di masa depan yang dapat diharapkan untuk aset yang dinilai dengan biaya diamortisasi. Hasilnya adalah untuk mencatat kerugian kredit dari IAS 39, di mana kerugian kredit tidak dapat dicatat sampai aset menjadi terganggu. Ini adalah tanggapan terhadap kritik terhadap breakdown kerusakan besar selama krisis pasar pada tahun 2007 sampai tahun 2008, di mana perkiraan kerugian kredit mungkin telah meningkat untuk beberapa waktu sebelum penurunan nilai diakui. Jika terjadi kenaikan kredit yang meningkat, biaya perolehan diamortisasi akan dibatalkan. Juga keuntungan dapat dicatat jika perkiraan kerugian kredit menjadi kurang dari yang diperkirakan. Krisis pasar pada yang kedua di sini the recognition and consolidation. Pengertian pengakuan dari konsolidasi merupakan inti dari masalah akuntansi yang berkontribusi pada krisis pasar 2007-2008 yang diuraikan pada bagian 1.3. Pembiayaan di luar neraca yang menyembunyikan risiko yang ditanggung oleh lembaga keuangan tidak akan mungkin terjadi tanpa penghentian sementara aset dan kegagalan konsolidasi entitas di luar neraca yang menahan banyak aset yang dihentikan pengakuannya. Penentuan standar menganggapi masalah ini dengan peraturan baru yang mencoba mengendalikan keuangan di luar neraca sehingga bisa diungkap. Perusahaan memiliki intensif untuk melakukan derecognition karena hal ini dapat meningkatkan rasio leverage mereka. Misalnya, Yu dan Richardson 2006. Untuk sampel 535 sekuritas yang dihasilkan oleh 103 perusahaan di atas 1997 sampai 2003 memperkirakan bahwa rasio hutang terhadap ekuitas rata-rata dari perusahaan dalam sampel mereka berasal dari 5,97 di bawah pengakuan akhir sampai 10,20 transfer tersebut telah dicatat sebagai pinjaman yang dijamin. Penghentian pengakuan telah mengasumsikan meningkatnya perhatian menyusul pelanggaran yang mengarah pada krisis pasar 2007-2008. Banyak lembaga keuangan mengalokasikan aset seperti hipotek, pinjaman mahasiswa, dan piutang lainnya. Sekuritas berbasis aset yang dihasilkan kemudian dihentikan pengakuannya dengan menjual ke entitas di luar neraca dan investor lainnya. Dalam retrospeksi, sebagian besar penghentian pengakuan ini dipernyatakan sejak lembaga sponsor meningkatkan kredibilitas sekuritas mereka, sehingga mempertahankan beberapa kewajiban residual atas aset yang telah dihentikan pengakuannya. Bentuk peningkatan kredit yang umum termasuk penggunaan likuiditas dan jaminan eksplisit dan implisit lainnya. Standar sekarang mempertimbangkan kembali penghentian pengakuan. Draft perubahan IASB 2009 mengenai perubahan pada IAS 39 berisi proposal untuk mengizinkan penghentian pengakuan aset ketika perusahaan pengalian tidak lagi memiliki kelepasan untuk mendapatkan semua manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut.
dan tidak dapat membatasi akses dari pihak lain terhadap keuntungan ini. Jika perusahaan mengadakan mempertahankan beberapa manfaat masa depan dari aset yang ditransfer, perusahaan yang mencatat nilai wajar dari manfaat ini sebagai aset terpindah. Jika mewajibkan kewajiban seperti mengembalikan uang ganti rugi, nilai wajar kewajiban yang harus dicatat sebagai liabilitas. Instrumen keuangan derivatif. 1. Karakteristik derivatif. Instrumen derivatif adalah kontrak yang nilainya bergantung pada beberapa harga underlying, tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang asing, atau variabel lainnya. Karakteristik instrumen derivatif adalah bahwa pada umumnya mereka memerlukan atau mengizinkan penyelesaian dalam pengiriman tunai aset yang terkait dengan kebutuhan mendasar tidak terjadi. Dengan demikian, kontrak opsi di atas tidak perlu melibatkan pemegang saham sebenarnya untuk membeli saham tersebut, namun hanya menerima nilai opsi secara tunai pada saat penyelesaiannya. Instrumen derivatif mungkin atau tidak memerlukan investasi bersih awal. Misalnya, perusahaan dapat memasukkan kontrak swap suku bunga yang tidak memerlukan pengeluaran tunai. Dalam kasus lain, jika pengeluaran kas awal diperlukan, nilainya kurang dari jumlah rasional dari waktu pembagian yang mendasarinya. 2. Akuntansi lindung nilai. Masalah perusahaan atau memperoleh instrumen keuangan karena sebagai alasan, misalnya mereka dapat mengelola struktur permodalan mereka dengan cara mengkonversi hutang. Mereka mungkin mengelola arus kas mereka dengan mengeluarkan zero coupon debit. Suku bunga, swap, dan kontrak obligasi berjangka dapat memungkinkan biaya pembiayaan lebih rendah. Mungkin alasan utama mengapa perusahaan menangani instrumen keuangan derivatif bagaimanapun adalah membantu mengelola risiko. Dalam hal ini, derivatif membantu mengurangi ketidaklengkapan pasar karena mereka memungkinkan perusahaan untuk membeli perlindungan terhadap risiko yang jika tidak akan sulit dikendalikan. Peran manajemen risiko ini adalah instrumen keuangan yang kita konsentrasikan. Akuntansi untuk aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah capital asset yang tidak memiliki wujud fisik seperti trademark, franchise, kekuatan pekerja yang baik, lokasi, restruktur, teknologi, informasi, nama internet, dan goodwill. Beberapa intangible banyak dihitung seperti properti, pabrik, dan perlengkapan. Jika dibeli atau self-development dengan alasan tertentu terhadap keuntungan masa depan dan biaya dapat ditentukan reliable, mereka dinilai di at cost dan dimortisasi lebih dari masa guna hidupnya. Intangible asset adalah aset penting untuk perusahaan dan beberapa perusahaan terdiri dari sebagian besar nilai perusahaan. Tetapi penting untuk disadari bahwa ada jika mereka tidak pada neraca. Goodwill adalah aktiva tetap tak berwujud yang paling tidak berwujud, dalam artian goodwill termasuk yang paling sulit diukur apalagi untuk dihitung. Goodwill masuk ke dalam kelompok aktiva tetap tak berwujud atau intangible asset. Dari sekian lama perjalanan sejarah, selama 20 abad lebih, konsep mengenai goodwill mengalami perubahan demi perubahan. Dari pernyataan di atas, terlihat bahwa pelaporan keuangan memiliki peran yang kecil terhadap pelaporan risiko perusahaan. Tetapi perlu diketahui bahwa beta dan ukuran risiko berbasis akuntansi saling berkorelasi. Ukuran risiko berbasis laporan keuangan dapat mengindikasikan arah dan besarnya perubahan dalam beta. Yang pertama, akuntansi untuk membeli goodwill, dan yang kedua, self-development goodwill. Artinya, akuntansi untuk membeli goodwill ketika suatu perusahaan memerlukan lainnya dalam kombinasi bisnis. Tujuan metode akuntansi untuk transaksi memerlukan
aset berwujud dan tidak berwujud, dan liabilities perusahaan dinilai pada fair value untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan. Yang terakhir, self-developed value untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan. Yang terakhir, self-development goodwill. Tidak seperti membeli goodwill, tidak teridentifikasi transaksi tetap untuk menentukan biaya self-development goodwill. Konsekuensinya, biaya mungkin menciptakan goodwill seperti R&D. Goodwill lain yang dikembangkan dari biaya ini menunjukkan sebagai abnormal earning di laporan keuangan berikutnya. Pengakuan ini ketinggalan alasan utama mengapa harga saham merespon pengumuman pendapatan. Pasar melihat net income dengan hati-hati untuk petunjuk earning power masa depan. The clean surplus model received. Pendekatan lain untuk menilai goodwill adalah menggunakan the clean surplus model, yaitu reporting English. Yang pertama, risiko beta. Dalam SFAT 1, Badan Akuntansi Profesional mengakui bahwa investor membutuhkan informasi risiko. Teori mengusulkan bahwa saham merupakan satu-satunya ukuran risiko spesifik terhadap perusahaan bagi diversifikasi portofolio investor rasional. Beta biasanya diperkirakan dengan menggunakan analisis regresi. Beta dan ukuran risiko berbasis akuntansi saling berkorelasi. Ukuran risiko berbasis laporan keuangan dapat mengindikasikan arah dan besarnya perubahan dalam beta. Beta pasar diukur dengan formula CAPM, sedangkan accounting base dilihat dengan financial leverage atau perbandingan utang dengan modal. Semakin besar utang, maka semakin besar risiko perusahaan. Dan juga dapat diukur dengan operating leverage atau perbandingan fixed cost dengan variable cost. Semakin besar fixed cost perusahaan, maka semakin besar pula risiko perusahaan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, Badan Penyuluh Standar menuntut perusahaan untuk memberikan informasi berkaitan dengan risiko dalam laporan tahunan perusahaan. FASB 107 tentang Disclosure about Fair Value of Financial Instrument dan FAS 133 tentang Accounting for Derivative and Hedging Activities menuntut untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan risiko, misalnya informasi suplemen tentang exposure terhadap risiko kredit dan pasar, serta risiko kebijakan manajemen. Tidak hanya yang bersifat kualitatif, tetapi juga laporan yang bersifat kuantitatif. Yang kedua, mengapa perusahaan mengelola spesifik risk? Ada beberapa alasan perusahaan mengelola dan melaporkan risiko spesifik perusahaan, yaitu yang pertama ada estimasi risiko. Yang kedua, perusahaan merencanakan pengeluaran modal besar yang mungkin berharap untuk menjamin kas tersedia ketika dibutuhkan. Yang ketiga, manajer mungkin menggunakan derivatif untuk spekulasi. Yang ketiga, legality, liability. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Dasar akuntansi utama untuk aset modal seperti tanah, bangunan, peralatan, dan biaya historis, pencatatan diperlukan dalam kondisi tertentu. Dengan sarana uji batas pagu, di mana nilai yang dibawa aset seharusnya tidak melampaui batas atas. Ketika nilai pasar tidak ada, perusahaan dapat menentukan nilai wajar dengan menggunakan asumsi mereka sendiri terhadap arus kas masa depan dari aset atau kewajiban yang didiskontokan pada tingkat bunga yang disesuaikan dengan risiko. Jika derivatif diperdagangkan di pasar yang berjalan cukup baik, nilai wajar diukur dengan nilai pasarnya. Jika tidak diperdagangkan, model nilai derivatif bisa digunakan. Instrumen derivatif yang ditunjukkan sebagai lindung nilai atas aset dan kewajiban yang diakui. Transaksi memerlukan aset berwujud dan tidak berwujud, dan juga liabilitas perusahaan dinilai pada fair value untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan. Yang terakhir yaitu beta saham merupakan satu-satunya ukuran risiko spesifik terhadap perusahaan bagi diversifikasi portofolio investor rasional. Ukuran risiko berbasis laporan keuangan dapat mengindikasikan arah dan besarnya perubahan dalam beta.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.